Dan terima kasih nih teman-teman semua ini, teman saya pesantren nih, ya kayak Haji Najmuddin, Bang Jaja, ya dari kecil Haji Maulana, Haji Naman. Terima kasih banyak. Saya berdoa dengan sesungguh hati semoga LTNU ini berkembang dengan baik. Amin. Baik, dan semoga NU bisa menduduki tempat-tempat yang strategis, ya, yang baik untuk kemaslahatan umat. Dalam perjalanan orang-orang soleh dulu, mereka berdakwah itu selalu dengan akhlak yang baik. Yang termasuk khair, saya katakan tadi, itu diantaranya makarimil akhlak. Terlebih zaman sekarang, hampir jamaah yang hadir di sini aja, atau ini juga sama dengan tempat-tempat yang lain, mereka butuh figur akhlak yang baik. Karena di atas ilmu itu ada akhlak. Saya berharap LTNU ini bisa memberikan cara dakwah yang baik, bisa berdakwah dengan yang baik ini, kecerdasan tingkat tinggi. Seseorang tidak mungkin bisa berakhlak baik jika dia tidak memiliki guru yang dicontohnya. Kepintaran saja tidak cukup jika tidak bisa mengamalkan apa yang telah dia ketahui dari kaidah-kaidah atau ilmu-ilmu dasar agama. Seseorang menjadi baik itu hampir dia mencontoh kitab yang jalan. Kitab yang jalan itu kiai, para guru. Seorang ulama besar saja, Abu Madian Shu'aib, murid saya Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, beliau mengatakan di dalam syairnya yang artinya itu, saya duduk di pintu mereka orang-orang soleh. Wa inni ala abwabikum atamallak. Abu Madian Shu'aib itu menjadi baik karena dia mencontoh orang-orang yang baik. Bukan hanya pintar. Para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus semua para sahabat yang adil-adil itu, mereka bisa menjadi baik dan selamat karena betul-betul ittiba'an bi Rasulillah. Bukan hanya pandai di dalam memahami hadis, tetapi pandai di dalam mengamalkan hadis. Mengamalkan hadis itu yang disebut dengan akhlak. Jadi kita nggak harus bangga dengan orang yang hafal banyak hadis. Terutama sekarang ini sedang rame-ramenya itu, gencar-gencarnya itu untuk tahfidz. Tapi akhlak Qur'annya nggak ada. Itu sangat penting, menghafal Quran penting. Nah, ulama-ulama kita semua penghafal. Tapi lebih penting lagi dari itu adalah mampu mengamalkan Al-Quran. Mampu mengamalkan Al-Quran, ciri orang tersebut betul-betul bisa menghadirkan akhlak Rasulullah dalam semua aktivitasnya. Saya berharap kepada teman-teman ini semuanya, jangan hanya mencari kepandaian, kuliah, kejar S1, S2, dan seterusnya sampai S3, tapi jangan jauh dari alim ulama. Anda tidak akan pernah memiliki akhlak yang baik jika tidak dekat alim ulama. Nah, alim ulama, wa idza ru'u zikrullah, baru saja kita pandang dia, hati kita langsung tertarik untuk ingin dekat dengan Allah. Ulama-ulama dulu itu nggak banyak mengeluarkan hadis, Quran, ceramah-ceramah seperti sekarang. Tapi orang menjadi sadar. Nah, sekarang di era digital ini, era milenial, coba dikombinasikan dua tadi. Tulislah hal-hal yang baik, lalu kita amalkan. Jangan jauh dari alim ulama. Wa inni ala abwabikum atamallak.
saya di pintu keberkahan kamu para alim ulama mencari kemuliaan. Dengan demikian, jika kita tidak jauh dari alim ulama, insya Allah akan memiliki akhlak yang baik. Jangan, terutama kita warga NU, Nahdlatul Ulama, termasuk sering saya katakan, tidak ada guru saya itu yang nggak Nahdlatul Ulama. Dan kita bisa merasakan keberkahan mereka. Bimbing masyarakat dengan akhlak, bukan hanya dengan keilmuan, dengan ta'rif dan segalanya. Mereka lebih membutuhkan akhlak, karena dengan akhlak mereka langsung bisa mencontoh. Contoh ini ya, semakin tinggi jabatannya, akhlaknya semakin bagus. Wajah beliau ini memang didikan tebu ireng. Nah, mudah-mudahan saya berharap adik-adik semua, saya ya bil khusus, kita memiliki akhlak yang baik. Tidak ada manfaatnya bahasa yang kasar. Nahi mungkar itu harus bil ma'ruf. Merubah yang mungkar itu harus dengan bahasa yang baik. Apa bedanya kita dengan mereka? Mereka bahasanya kotor, lalu kita ingin rubah dengan sesuatu yang bahasa kotor lagi. Tidak bisa. Jadi harus dengan bahasa yang baik. Bahasa yang baik itu bisa merubah orang menjadi baik. Tidak bisa kita berharap kemungkaran hilang dengan bahasa yang tidak ma'ruf. Jika ingin merubah kemungkaran di mana saja, harus dengan bahasa yang ma'ruf dan akhlakul karim. Ini harus diingatkan teman-teman, dan sampaikan semua bahwa akhlak yang baik itu di atas pengetahuan. Anda tidak akan pernah disebut orang yang memiliki pengetahuan jika tidak memiliki akhlak. Terlebih keilmuan Anda akan sirna kalau Anda mengeluarkan bahasa-bahasa yang kasar. Saya kutip tentang akhlak ulama kita, Yai Hamid Pasuruan contohnya. Beliau seorang ulama yang gak pernah mengecewakan siapapun. Dari anak kecil, pemulung sampah, tukang ojek, tidak ada yang pernah dikecewakan oleh beliau semasa hidupnya dari bahasanya. Maka wajar beliau dijadikan wali. Pinter iya, beliau ulama besar. Tapi sebenarnya beliau jadi wali itu dari akhlak. Satu saat ada orang yang memberikan informasi, Yai si Fulan meninggal. Lalu beliau mendoakan dan terkejut mendengar informasi itu. Lalu datang lagi orang kedua menginformasikan Yai si Fulan meninggal. Orang itu ingin membuat seneng Yai dengan adanya informasi itu. Tapi dalam informasi yang kedua, beliau seakan baru mendengar. Oh, si Fulan meninggal. Padahal beliau sudah mendengar. Sampai 10 orang. Akhlaknya nggak berubah sedikit pun. Sehingga 10 orang yang memberikan informasi itu merasa terpuaskan dengan sikap Yai tadi. Berbeda dengan orang sekarang. Jika yang satu memberikan informasi baru, kita akan senang. Tapi tatkala informasi itu diberikan oleh orang yang kedua, kita berkata, saya udah dengar kok. Nah, itu akhlak. Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Bagaimana cara beliau tatkala ngobrol dengan Sayyidina Abi Bakar Siddiq, pakaiannya biasa. Kemudian tatkala Sayyidina Umar langsung rapih, disesuaikan. Karena Umar itu tatkala datang Sayyidina Utsman, tatkala datang Sayyidina Utsman, langsung Rasulullah pakaiannya dirapihkan. Kenapa? Karena Sayyidina Utsman itu pemalu. Sayyidina Abu Bakar itu sifat malunya tidak seperti Sayyidina Utsman. Sehingga dengan ini seperti seorang kiai dengan murid yang sudah sangat akrab, kadang-kadang pakai kaos oblong jadi. Tapi terhadap murid yang malu-malu itu pakaiannya akan rapi. Akhlaknya sampai seperti itu.
Sehingga Al-Quran menjelaskan qaulum ma'rufun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Ucapan yang baik itu lebih baik daripada sedekah yang menyakiti orang lain. Nah, ya, di dalam kita bermedsos, awas, jangan mencaci orang lain, jangan menjeleki orang lain. Perlihatkan akhlak NU, Mbah Hasyim Asy'ari. Kemudian kita lihat lagi ulama-ulama yang lainnya, semuanya mereka Yai Hasbullah, Mbah Hasbullah, Yai As'ad, Yai Masduki, Yai Mahfuz Termas. Mereka ulama-ulama besar. Ulama-ulama Banten misalnya Mama Asnawi, ulama Bogor misalnya Yai Ukon Bulkini, banyak Sukabumi Yai Mudrikah, Aang Sadeli. Mereka akhlaknya baik-baik semua. Terus kita lihat yang di Bogor ayahandanya Yai Agus siapa? Mama Palak. Terus Mama Abdullah bin Nuh. Itu akhlaknya mulia. Nah, kalau kita ingin mengangkat Bogor, kembali kepada akhlak mereka. Bogor tidak akan pernah terangkat ini akhlak dan keilmuannya kalau kita tidak mengambil akhlak mereka. Itu ulama-ulama kita semua. Mereka nggak pernah membedakan orang lain dan menjadi kiai semua kelompok, semua masyarakat. Nah, sehingga jika kita sudah bisa berbahasa yang baik, berarti kita telah mewarisi akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, aku diutus ke muka bumi ini bukan la'anan untuk melaknat orang lain, enggak. Makanya enggak ada Rasul itu menghina orang lain. Jangankan kepada orang lain, kepada makanan aja enggak. Kalau beliau suka beliau makan, kalau beliau tidak suka ya sudah, enggak dilaknat. Terhadap makanan, aku diutus oleh Allah bukan untuk melaknat. Makanya Rasulullah itu innama ana rahmatun muhdah. Aku ini kasih sayang Allah yang dihadiahkan untuk kamu. Nah, orang-orang yang berakhlak baik, ucapannya baik, dakwahnya baik, mereka adalah orang-orang yang telah bisa menerima hidayah, hadiah dari Allah. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya contohlah guru-guru kita ulama NU, mereka sederhana, dandanannya aja biasa-biasa aja, tapi akhlaknya Masya Allah membuat hati kita itu terang. Nah, mudah-mudahan adik-adik awas jangan jauh dari alim ulama. Ya, ma lazzatul aisi illa suhbatul ulama. Ya, tidak ada kenikmatan hidup ini kecuali berteman dengan para alim ulama. Ya. Humus salatin wassadatu wal umara. Mereka lah sebenarnya raja, pemimpin, dan yang memiliki kekuasaan. Kita ingin bahagia dunia, ya ulama. Ingin selamat akhirat, ya ulama. Nah, adik-adik semua, ini sudah tepat berada dalam organisasi yang dibangun oleh ulama besar. Bukan ulama kecil, ulama besar, wali min auliyaillah. Kita bisa lihat dari karangannya. Dan ajaklah teman-teman supaya gabung, tapi dengan bahasa yang baik. Saya paling takut dengan orang yang bahasanya baik dan orang yang tawadu. Seperti tadi Kiai Abbas, saya paling takut dengan orang tawadu. Karena orang di saat tawadu, ketahuilah dia sedang diangkat derajatnya oleh Allah. Kalau orang takabur, saya tidak takut. Kenapa? Allah akan menarik dia ke bawah. Jadi kalau kita ingin diangkat, apakah kita diangkat derajatnya oleh Allah sekarang atau tidak? Gampang. Orang takaburkah atau tawadukah kita? Di saat kita tawadu, ketahuilah saat itu kita sedang diangkat derajatnya. Man tawadu'a rafa'ahullah. Alladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Quran. Lalu kemana akhlak tawadu kok hilang? Orang tawadu nggak pernah mencaci orang lain, menganggap dirinya paling baik dari orang lain. Dalam ajaran Thariqah, di antara murid-murid Syekh Abdul Qadir Jailani, semalaman beliau sholat sunnah mutlak 200 rakaat. Kemudian subuh datang, temennya baru bangun. Dia tidak merasa lebih baik dari temennya yang baru bangun. Padahal malamnya sholat sunnah 200 rakaat. Orang sekarang terbalik.
dia bangun subuh, malamnya tidak sholat sunnah 200 mutlak 200 rakaat, merasa lebih baik dari orang yang baru sholat sunnah 200 rakaat. Anak muda sekarang, tapi nggak mayoritas, yang ilmunya baru belajar itu merasa lebih baik dari ulama. Nah, kalau ini dibiarkan, khawatir keberkahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekati alim ulama. Dan saya secara pribadi kepada Bapak nih, Bapak Kiwong, tolong dibimbing terus dan contoh akhlak beliau. Insya Allah jika bisa memiliki akhlak yang baik, jangan pernah takut, Allah akan angkat derajat dunia ataupun akhirat. Dunia ataupun akhirat. Kayaknya itu saja. Dan maaf ada yang kelewatan, jaga negara kita ini. Jaga negara kita ini dari hal-hal yang tidak baik. Ikuti alim ulama, ya. Sebab negara kita inilah ya, yang kita mencari rezeki di sini, menuntut ilmu di sini, kemudian kita tidur dan segalanya di sini. Ini harus dijaga. Sebagaimana Rasulullah di dalam nasionalismenya dalam hadis itu kepada kota Mekah, wallahi innaki la khairu ardillah. Hai Mekah, demi Allah engkau adalah tanah yang terbaik. Nasionalisme. Kalau kita sudah nggak bangga dengan Indonesia, lalu negara mana yang akan kita banggakan? Kita akan membuat kekacauan di tanah tumpah air kita ini. Dan sering kita keluar negeri, ternyata tatkala kita mau mendarat di Soekarno-Hatta, ada kerinduan dengan negara kita. Negara kita negara yang terbaik. Ya, di Mekah itu kena ada Ka'bah, di Madinah ada makam Rasulullah, enaknya ibadah. Tapi kalau di luar itu Indonesia negara terbaik, aman, damai, kita bisa kumpul begini dan ada organisasi yang betul-betul baik sekali, ya bisa memberikan kemaslahatan, terbukti sampai sekarang Nahdlatul Ulama. Jadi jangan tinggalkan Nahdlatul Ulama, ikuti. Saya semua para santri begitu jamaah, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya, manfaatnya semua, dan semakin berkah semuanya, baik berkah dalam rezeki dan berkah dalam ibadah. Tolong istiqomah di dalam ibadah. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.